Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya mohon izin kepada dosen pengampu, yaitu Bu Hajah Bebibik Nabilatul Fauziah LC.MA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarok dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mempresentasikan apa itu hadis riwayah dan diroyah, dan apa itu perbedaan hadis riwayah dan diroyah. Sebelum kita membahas dua konteks tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu ilmu hadis. Dari segi bahasa, ilmu hadis itu terbagi menjadi dua kalam, yaitu ulum. Secara sederhananya, ulum ataupun ilmu adalah pengetahuan, knowledge ataupun sains. Sedangkan hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perilaku, sifat, perbuatan, tingkah laku, ataupun persetujuan. Dengan demikian, ilmu hadis dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang hadis, perawi, sanad, asbabul wurud ialah ilmu hadis. Oke, next kita akan membahas dua konteks tersebut, yaitu apa itu hadis riwayah dan diroyah. Yang pertama, hadis riwayah. Apa itu hadis riwayah? Menurut Imam Muhammad Ajaj Al-Khatib, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas pemindahan atau periwayatan segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat jasmania atau tingkah laku dengan cara yang teliti atau terperinci. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Dari segi periwayatan dan pemeliharaannya, hal tersebut mencakup dua poin, yaitu cara periwayatan hadis dan cara pemeliharaannya. Cara periwayatan hadis dari segi cara penerimaannya, dan demikian juga cara penyampaiannya dari seorang perawi ke perawi lainnya. Yang kedua, cara pemeliharaan hadis tersebut, yaitu baik dalam bentuk hafalan, dalam bentuk penulisan atau pembukuannya. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan mulainya periwayatan dengan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi Muhammad SAW menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi Muhammad. Mereka berusaha untuk memperoleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan cara mendatangi majelis-majelis Nabi Muhammad serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikianlah periwayatan dan pemeliharaan hadis Nabi Muhammad SAW terus berlangsung hingga usaha penghimpunan hadis secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oke, kita lanjut ke konteks yang kedua, yaitu hadis diroyah. Apa itu hadis diroyah? Menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada 852 Hijriah, ilmu hadis diroyah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Oleh karena itu, objek dari ilmu hadis diroyah yaitu sanad dan matan. Hadis diroyah ini mempunyai dua objek, yaitu sanad dan matan. Kita akan membahas sanad terlebih dahulu. Yang pertama, sanadnya harus bersambung atau ittisalus sanad, atau sama dengan
bahwa suatu rangkaian hadis haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai pada riwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Oleh karenanya tidak dibenarkan jika ada rangkaian sanad yaitu terputus, tidak pernah bertemu, atau antara guru dan murid tidak semasa, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya ataupun samar. Yang kedua, dari segi kepercayaan sanad ataupun psikotus sanad, yaitu setiap perawi terdapat sanad suatu hadis harus memiliki sifat yang adil, dhabit, kuat, dan cermat daya hafalan hadisnya. Yang ketiga, bebas dari kejanggalan atau syaz. Yang keempat, bebas dari cacat atau ilat. Baik, next kita akan membahas yang matan. Matan juga mempunyai beberapa poin yang harus dipunyai atau dimiliki syarat sebagai perawi hadis, yaitu yang pertama, kesesuaian dengan kandungan atau ajaran Al-Quran. Yang kedua, bebas dari kejanggalan redaksi ataupun rokiko al-alfaz. Yang ketiga, bebas dari cacat atau kejanggalan makna ataupun fasad al-makna. Yang keempat, bebas dari kata-kata asing ataupun gharib. Baik, itulah apa perbedaan hadis diroyah dan hadis riwayah. Ibaratkan hadis tersebut seperti Al-Quran yang harus ditafsirkan. Ilmu hadis riwayah ibarat Al-Quran, sementara ilmu hadis diroyah ibarat penafsiran terhadapnya. Tidak bisa memahami Al-Quran tanpa mengetahui makna ataupun penafsirannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.